Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Bu Lina dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini akan kita pelajari tentang kaidah kebahasaan dan menulis teks eksplanasi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, atau aspek lain. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Kata yang digunakan yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Contohnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi sebagai resapan air. Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik hak penguasaan hutan atau HPH dalam melakukan reforestasi hutan. Di sini konjungsi kausalitas yang digunakan adalah kata disebabkan oleh. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Kata yang digunakan yaitu seperti, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya, setelah sembuh dari sakitnya pada tanggal 17 November 1826, Pangeran Diponegoro berangkat ke Pengasih untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda lagi. Perlawanan antara kedua belah pihak itu berhenti setelah diadakan gencatan senjata 10 Oktober 1827. Wakil-wakil dari kedua belah pihak mengadakan perundingan tetapi mengalami kegagalan. Pada paragraf ini, konjungsi kronologis yang digunakan yaitu kata setelah. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukan pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud misalnya Kabupaten Bandung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Di sini tidak menggunakan kata ganti ia, dia, ataupun saya. Contohnya, sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kerusakan dari zaman ke zaman pada masa kerajaan Pajajaran berkuasa sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Di tatar periangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas beberapa keprabuan. Di sini kata ganti yang digunakan adalah Kabupaten Bandung, karena di sini yang diceritakan tentang terbentuknya Kabupaten Bandung. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu dalam teks eksplanasi sering digunakan kata teknis atau peristilahan. Contohnya, terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata tidak mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur,
atau kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya disebabkan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Pada contoh ini, kata yang tercetak merah merupakan istilah itu industri pariwisata, sektor pertanian, kerajinan tangan, dan peternakan. Kata-kata tersebut merupakan kata teknis sektor usaha dan bidang ekonomi. Demikian tadi pembahasan saya tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Berikutnya akan kita pelajari bersama tentang menulis teks eksplanasi. Dalam menulis teks eksplanasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Hal-hal tersebut antara lain: 1. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi yang terdiri dari pola pengembangan urutan waktu atau kronologis. Yang kedua, pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Pola pengembangan teks eksplanasi ini sudah pernah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Untuk mengingatnya, kalian bisa membuka catatan kalian. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Di sini ada 4 langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka teks. Keempat langkah ini akan kita bahas lebih rinci. Yang pertama, menentukan topik atau tema. Di sini dicontohkan topiknya tentang gempa bumi, fenomena alam yang luar biasa. Mengumpulkan bahan. Tentunya dalam mengumpulkan bahan berkaitan dengan gempa bumi. Kita kumpulkan data yang berkaitan dengan gempa bumi, fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber, misalnya melalui observasi lapangan, internet, ataupun sumber lain yang mendukung. Yang keempat, menyusun kerangka teks. Dalam teks eksplanasi ada 3 struktur. Yang pertama ini identitas fenomena. Contohnya, ditulis bagian ini kita tulis tentang fenomena, apa itu fenomena bumi. Bagian yang kedua, proses kejadian. Di sini kita bisa menuliskan tentang penyebab gempa bumi. Yang kedua, bisa kalian tuliskan bagaimana proses terjadian gempa bumi. Yang ketiga, bisa kalian tuliskan tanda-tanda terjadinya gempa bumi. Bagian yang ketiga, ulasan. Ulasan di sini kalian bisa menuliskan kapan terjadinya gempa bumi dan di mana tempatnya. Langkah yang keempat, mengembangkan kerangka teks. Kerangka yang kita sudah buat, kita kembangkan mulai dari identifikasi fenomena atau kejadian. Contohnya, di sini dituliskan tentang pengertian gempa bumi. Yang kedua, pada bagian proses kejadian, kalian bisa menuliskan penyebab terjadinya gempa bumi. Sedangkan yang ketiga, kita kembangkan ulasan. Di sini contohnya,
Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung Merapi. Di sini, di bagian ulasan ini dituliskan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim dan terjadinya pada tempat-tempat tertentu. Demikian tadi video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.